Shalom sahabat Alkitab, 1 menit puji Tuhan kita bertemu kembali di talkshow seru kita hari ini. Kami dari pelayanan Alkitab 1 menit, senang sekali bersama Anda dan hari ini kita akan bersama membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang memuji Tuhan. Kita akan ngobrol bareng dengan ChatGPT, AI cerdas yang sudah kita ajak untuk berdiskusi tentang hal-hal rohani. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Berkatilah percakapan kami hari ini. Semoga Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami untuk semakin memahami makna memuji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani kita semua dalam belajar dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan subscribe ya. Pertanyaan dan jawaban dengan ChatGPT ini akan dilakukan berdasarkan iman Kristen dan Alkitab. ChatGPT, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kita akan membahas tentang memuji Tuhan, sebuah topik yang sangat penting bagi umat Kristen. Berdasarkan data yang kami analisis, ada beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan oleh orang Kristen baru atau yang awam mengenai memuji Tuhan. Antara lain yang pertama ya, mengapa saya harus memuji Tuhan? Bukankah itu sudah menjadi kewajiban sebagai orang Kristen? Terima kasih telah mengajak saya bergabung dan saya senang bisa membahas topik yang penting ini. Memuji Tuhan memang sering dianggap sebagai kewajiban bagi umat Kristen, tetapi ada lebih dari sekewajiban di dalamnya. Memuji Tuhan adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur, cinta, dan penghormatan kepadanya. Ini juga cara kita mengingatkan diri kita sendiri tentang kebaikannya yang tidak terbatas. Dalam Alkitab, kita sering menemukan ajakan untuk memuji Tuhan, seperti dalam Mazmur 131-2 yang mengingatkan kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan tidak melupakan segala kebaikannya. Memuji Tuhan juga memperdalam hubungan kita dengannya, mengingatkan kita akan siapa Dia, dan mengarahkan hati kita untuk lebih fokus kepadanya. Jadi, lebih dari sekadar kewajiban, memuji Tuhan adalah sebuah tindakan yang memperkaya iman kita dan memperkuat hubungan pribadi dengannya. Ini just winnerologist. Ya, menurut kami memuji Tuhan memang bukan hanya kewajiban tetapi sesuatu yang sewajarnya dilakukan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita memuji, kita mengakui kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 100 ayat 4, "Masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Syukurilah Dia, pujilah namanya." Yang kedua, bagaimana cara memuji Tuhan yang benar? Apakah hanya melalui nyanyian dalam ibadah saja? Benar sekali. Memuji Tuhan memang merupakan ungkapan rasa syukur dan pengakuan atas kebesarannya. Mazmur 100 Mata benar-benar menggambarkan bagaimana seharusnya kita mendekati Tuhan dengan hati yang penuh pujian dan syukur. Pujian itu memang menjadi cara kita mengungkapkan rasa terima kasih, yang tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga dalam tindakan kita sehari-hari. Oh, besar sekali lagi ya. Memuji Tuhan tidak terbatas hanya pada nyanyian dalam ibadah. Memuji Tuhan bisa dilakukan dalam banyak cara. Seperti yang diajarkan Yesus, memuji Tuhan juga bisa melalui cara hidup kita. Dengan mencintai sesama, menunjukkan kebaikan, dan menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Matius 22:9. Selain itu, kita juga bisa memuji Tuhan melalui doa, pelayanan, dan bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Jadi, memuji Tuhan itu sangat luas, dan setiap tindakan yang kita lakukan dengan niat yang benar bisa menjadi bentuk pujian kepadanya. Bagaimana menurut saya? Ya, sahabat Alkitab memuji Tuhan tidak hanya melalui nyanyian, tapi juga melalui ucapan syukur, perbuatan baik, bahkan dalam kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita dapat memuji Tuhan. Alkitab mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30. Boleh dilihat ya, dibaca sendiri sahabat Alkitab. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apa hubungan antara memuji Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari?
Sangat tepat sekali. Memuji Tuhan memang bisa dilakukan dalam berbagai cara. Dan setiap bentuk pujian itu menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan, baik melalui kata, tindakan, maupun ketenangan hati kita. Mengenai pertanyaan ketiga, hubungan antara memuji Tuhan dengan kehidupan sehari-hari sangat erat. Memuji Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di gereja atau saat ibadah, tetapi juga tercermin dalam bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, dan ini memengaruhi cara kita bertindak. Sebagai contoh, ketika kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur, itu mendorong kita untuk lebih menghargai segala berkat yang ada dalam hidup kita, dan tidak mudah mengeluh. Memuji Tuhan juga mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mencintai sesama, dan menjadi terang bagi orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau hubungan sosial, bisa menjadi bentuk pujian kepada Tuhan jika dilakukan dengan niat yang tulus dan untuk kemuliaan-Nya. 1 Korintus 10. Dengan demikian, memuji Tuhan membantu kita untuk menjaga hidup kita tetap fokus padanya, menjalani kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan memberi dampak positif bagi orang di sekitar kita. Apa pendapat Anda tentang hal ini, sahabat Alkitab? Ayat yang paling saya ingat tentang memuji Tuhan adalah Mazmur 150. Di sana dibilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kalau kita masih bernafas hari ini, bernafas kan? Memujilah Tuhan. Pujilah Tuhan karena kita diberi nafas hidup. Yang keempat, apa yang terjadi jika saya malas memuji Tuhan? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Diulang ya ChatGPT, apa yang terjadi jika saya malas memuji Tuhan? Jika kita malas memuji Tuhan, bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk semakin dekat dengannya dan untuk mengingatkan diri kita akan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Memuji Tuhan bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk kita sebagai ciptaannya. Ketika kita malas memuji Tuhan, kita mungkin cenderung melupakan segala berkat yang telah Tuhan berikan dan mulai fokus pada masalah atau kekurangan kita. Selain itu, malas memuji Tuhan bisa membuat kita kehilangan rasa syukur dan kedamaian dalam hidup. Alkitab mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, karena itu akan menjaga hati kita tetap penuh dengan sukacita dan ketenangan. Filipi 4:7. Memuji Tuhan membantu kita menjaga perspektif yang benar tentang hidup dan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, bukan hanya usaha kita sendiri. Bagaimana symbols Anda? Ya, malas memuji Tuhan itu rasanya itu mencoreng muka Tuhan ya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan sepertinya menolak Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa tunggal atas kehidupan kita. Kalau kita menolak memuji Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Kalau kita nggak memuji Tuhan, kita sedang mengapain Tuhan. Mungkin menghina Tuhan karena kita menolak memuji Tuhan. Jadi perhatikan bahwa malas memuji Tuhan itu adalah tanda-tanda bahwa kesehatan rohani kita itu sedang buruk. Hubungan kita dengan Tuhan sedang buruk. Dan itu berbahaya. Jangan ya dek. Nah yang kelima, bagaimana cara mengatasi rasa bosan atau malas saat memuji Tuhan? Benar sekali. Malas memuji Tuhan memang bisa menunjukkan adanya masalah dalam hubungan kita dengannya. Ketika kita malas memuji Tuhan, bisa jadi hati kita sedang jauh darinya, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan rohani kita. Sebagaimana yang Anda katakan, itu adalah tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, dan memang sangat penting untuk segera mengatasinya. Untuk pertanyaan kelima, ada beberapa cara yang bisa membantu mengatasi rasa bosan atau malas saat memuji Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengingat kembali berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan, rasa malas akan memujinya bisa berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Selain itu, mengganti rutinitas atau cara kita memuji Tuhan juga bisa membantu. Misalnya, jika biasanya kita hanya memuji Tuhan dengan nyanyian, kita bisa mencoba berdoa atau menulis pujian dalam bentuk tulisan. Berpikir tentang nama Tuhan dan sifat-sifatnya juga dapat membangkitkan semangat kita untuk memujinya. Juga,
Bersekutu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama bisa menumbuhkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Komunitas yang saling mendukung dan memotivasi dalam iman bisa membantu kita tetap fokus dan bergairah dalam memuji Tuhan. Akhirnya kita bisa berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang penuh semangat dan syukur, agar kita selalu merasa tergerak untuk memujinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Baju menurut Anda? Sebagai manusia, kita tentu suka kepada orang yang tahu berterima kasih. Saat kita memberi sesuatu kepada seseorang, kepada pengemis, atau kepada orang yang bekerja pada kita memberi dan mereka mengucapkan terima kasih, kita akan sangat suka. Demikian juga saat Tuhan memberi sesuatu atau berkat-berkat dalam kehidupan kita, lalu kita memuji Tuhan, mengucap syukur, itu sangat menyenangkan hati Tuhan, betul ya? Jadi sahabat Alkitab, jadilah orang yang tahu berterima kasih dengan kita memuji Tuhan. Itu yang keenam, lalu yang ketujuh, yang terakhir nih, bagaimana cara memuji Tuhan? Oh sebentar, itu yang kelima ya. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan atau malas saat memuji Tuhan? Saya teringat tentang satu lagu yang diterjemahkan dari kata-kata bahasa Inggris count your blessings, hitung berkatmu satu-satu, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Nah, kalau kita sering lupa untuk memuji Tuhan, mungkin kita lupa bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Jadi, mulai kita ingat-ingat berkat-berkat apa saja yang pernah kita terima, niscaya tentu kita akan teringat bagaimana kita memuji Tuhan berdasarkan berkat-berkat yang kita ingat tersebut. Minta berdoa supaya Tuhan ingatkan apa saja yang Tuhan sudah berikan, terutama berkat keselamatan yang Tuhan berikan, berkat nafas yang Tuhan berikan, berkat organ-organ tubuh, alat-alat tubuh yang Tuhan berikan, semua baik, semua normal, berkat pekerjaan, berkat keluarga, berkat anak-anak, berkat kesehatan, berkat relasi hubungan, berkat gereja, komsel, dan lain-lain. Tentang indera-indera kita, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kita semua punya alasan sangat banyak untuk kita memuji Tuhan. Yang keenam, ChatGPT, apa manfaat yang saya dapatkan jika rajin memuji Tuhan? Sangat tepat sekali. Ketika kita mengingat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, hati kita akan tergerak untuk memujinya lebih tulus dan lebih banyak. Memuji Tuhan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga ekspresi syukur yang membawa kedamaian dan kegembiraan dalam hidup kita. Untuk pertanyaan yang keenam, memuji Tuhan secara rajin memberikan banyak manfaat bagi kita. Saat kita memuji Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Dan ini memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 4:8, dekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kedua, memuji Tuhan membantu kita untuk tetap bersyukur terlepas dari situasi hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5:14, kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan memuji Tuhan membantu kita untuk melihat setiap aspek hidup kita sebagai anugerah-Nya, bahkan dalam tantangan atau kesulitan. Ketiga, memuji Tuhan memperbarui kekuatan rohani kita. Dalam Yesaya 40:7 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita memuji Tuhan, kita diberi kekuatan baru untuk menjalani hidup ini dengan lebih semangat dan penuh harapan. Selain itu, memuji Tuhan juga bisa membawa sukacita yang mendalam dalam hati kita, yang melampaui situasi duniawi. Ini adalah cara kita untuk tetap memiliki hati yang penuh damai, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana menurut Anda, sahabat Alkitab? Saya simpulkan aja lewat lagu ya, lagu yang diambil dari kitab Mazmur, tapi saya lupa Mazmur berapa, lagunya seperti gini. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau.
Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, Tuhan. Mereka makin lama makin kuat di dalam Engkau. Itu dari Mazmur 84 ayat 4 ya, kalau nggak salah. ChatGPT. Ya, memang berasal dari Mazmur 84. Ayat itu menggambarkan kebahagiaan orang-orang yang selalu berada di hadapan Tuhan, memujinya tanpa henti. Ini juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan melalui pujian membawa kebahagiaan dan berkat dalam hidup kita. Anda sangat tepat mengingatkan tentang ini. Ya, yang ketujuh ChatGPT, bagaimana cara memuji Tuhan dalam situasi sulit. Ini sulit nih, kalau memang situasinya sulit, kita berat juga nih memuji Tuhan. Gimana solusinya? Memuji Tuhan dalam situasi sulit memang bisa terasa sangat berat, karena perasaan kita seringkali terbebani dengan masalah atau kesulitan. Namun ada beberapa cara untuk tetap memuji Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Pertama, kita bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, meskipun dalam saat-saat sulit. Dalam Mazmur 3:4:1, pemazmur berkata, "Aku akan memuji Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Puji-pujian kepadanya ada di dalam mulutku." Bahkan dalam kesulitan, kita bisa memilih untuk mengingat berkat-berkat Tuhan dan memberi pujian sebagai bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan tetap baik, meskipun keadaan kita tidak selalu baik. Kedua, kita bisa memuji Tuhan dengan mengucapkan doa dan pujian, meskipun kata-kata itu mungkin keluar dengan berat. Dalam Filipi 4:6-7, kita diajak untuk membawa segala kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berdoa, kita melepaskan beban kita kepada Tuhan dan tetap mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Ketiga, kita bisa mencari kenyamanan dan penguatan dalam firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang penuh penghiburan, seperti Roma 8 yang mengatakan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bisa membantu kita tetap memuji Tuhan, meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya mengapa situasi tersebut terjadi. Terakhir, jangan ragu untuk bersekutu dengan orang lain, seperti teman atau komunitas gereja, yang bisa mendukung kita dalam berdoa dan memuji Tuhan bersama. Dukungan mereka bisa membantu kita memuji Tuhan dengan lebih semangat, bahkan dalam kesulitan. Memuji Tuhan dalam situasi sulit mungkin bukan hal yang mudah, tetapi itu adalah cara kita menunjukkan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. All of this me. Ya, mudah diomongin, kadang-kadang susah dilakuin ya. Tapi tetap kita memuji Tuhan di situasi sulit, karena kalau situasi sulit ada, Tuhan pun ada. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya dan kita naik kelas ya. Namanya ada ujian, pasti ada kelulusan. Dan kalau kita lulus, ada berkat Tuhan. Ada pelangi sehabis hujan. Tuhan itu adil, dan Tuhan tidak akan pernah menyengsarakan kita untuk membinasakan kita, tetapi Tuhan menguji kita untuk meningkatkan berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sahabat Alkitab, pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus dan kita sudah menjawab semuanya. Kesimpulannya dari percakapan kita hari ini, kita belajar bahwa memuji Tuhan adalah sebuah tindakan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Memuji Tuhan bukan hanya ibadah formal, tapi juga gaya hidup sehari-hari. Ketika kita memuji Tuhan, kita semakin dekat dengannya, hati kita dipenuhi sukacita dan kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Ayat Alkitab untuk diingat sahabat Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menutup mata dan berdoa. Mari kita akhiri percakapan kita ini dengan doa yang sungguh-sungguh. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menginsafkan kami. Kami mohon Engkau menolong kami untuk semakin rajin memuji Tuhan dalam segala keadaan. Berkatilah setiap orang yang sedang mendengarkan YouTube channel ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. ChatGPT, silakan kata-kata penutupnya.
Saya bersyukur bisa berbicara tentang pentingnya memuji Tuhan bersama Anda dan sahabat Alkitab. Memuji Tuhan memang bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang bagaimana kita hidup dalam hubungan yang dekat dengannya setiap hari. Semoga pesan-pesan yang telah dibahas bisa menginspirasi kita semua untuk terus memuji Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Tuhan selalu bersama kita, memberi kekuatan dan penghiburan di setiap langkah hidup kita. Terima kasih sudah berbagi waktu dan pemikiran. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan berkati. Sahabat Alkitab, semoga percakapan kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali besok siang jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Sampai jumpa lagi di talk show berikutnya dengan topik yang sangat menarik juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.